Zaman dulu, di sebuah hutan yang hijau, hiduplah ibu domba dengan 7 anaknya yang masih kecil-kecil. Pada suatu hari, sebelum pergi ke kebun untuk mencari makanan, ibu domba berkata, "Anak-anak, berhati-hatilah jika ibu tidak ada. Jika ada yang mengetuk pintu, jangan dibuka. Dan yang paling penting, berhati-hatilah pada serigala yang jahat dan rakus, yang bersuara parau dan berkaki hitam. Dia selalu mengintai kalian. Apa kalian mengerti?" Anak-anak domba itu menjawab, Mengerti, Bu. Jangan khawatir. Semoga Ibu selamat dalam perjalanan dan membawa pulang banyak makanan lezat. Baiklah, sampai jumpa. Mie. sambil mengembik, ibu domba pergi meninggalkan rumah. Ketujuh anak domba melambaikan tangan kepada ibu mereka. Lalu mereka mengunci pintu. Sementara itu, serigala yang rakus sedang mengawasi dari tempat persembunyiannya. Serigala menelan air liurnya dan berjalan ke rumah tersebut. Dia mengetuk pintu dan berkata, "Anak-anak, ini ibu, buka pintunya." anak domba bungsu bergegas pergi untuk membuka pintu. Namun, kakak laki-laki sulung menghentikannya. Dik, suaranya terdengar aneh. Suara Ibu tidak parau seperti ini. Di hutan ini hanya serigala yang bersuara parau. Jangan buka pintunya. Kata si sulung. Saudara-saudaranya yang lain setuju. Wah, aku pikir bisa menipu mereka dengan mudah. Anak-anak itu ternyata pintar juga. Cara apa ya yang bisa berhasil? Serigala rakus tersebut berpikir keras. Aha, aku ingat. Kapur bisa membuat suara menjadi lembut. Serigala yang rakus itu berlari ke toko untuk membeli sebatang kapur, kemudian memakannya. Ha, ternyata berhasil. Tunggu aku anak-anak. Serigala itu mengetuk pintu dan berbicara dengan suara yang lembut. Anak-anak, buka pintunya. Ibu pulang. Wow, Ibu sudah pulang. Mereka berlari ke pintu. Kali ini, kakak perempuan sulung yang menghentikan mereka. Coba lihat kaki berwarna hitam di jendela itu. Itu pasti kaki serigala. Dia lalu berkata pada serigala, Kaki ibu kami putih dan lembut, wahai serigala yang besar dan jahat. Aku gagal lagi, tapi aku masih punya ide yang lain. serigala itu berlari ke toko roti dan berkata pada tukang roti, Tukang roti, kakiku terluka. Tolong gosokkan adonan roti di atas kakiku. Setelah itu, dia pergi ke pabrik tepung. Karena pembuat tepung menolak, serigala itu menjadi marah. Kalau kau menolak, aku akan memakanmu. Karena ketakutan, pembuat tepung itu menaburkan tepung di atas kaki serigala tersebut. Serigala tersenyum licik dan menuju rumah para domba. Anak-anak, ibu membawa makanan lezat, buka pintunya. Ucap serigala sambil mengetuk pintu. Anak-anak domba meminta serigala untuk memperlihatkan kakinya. Serigala menjulurkan kakinya yang putih lembut karena tertutup tepung roti. Hore, itu ibu kita. Mereka pun membuka pintu.
Tapi yang mereka lihat adalah serigala dengan mulut yang terbuka lebar. Tolong! Mereka lari berpencar ke segala arah. Mereka berusaha menyembunyikan diri di mana saja. Di bawah meja, di bawah tempat tidur, di dalam tungku, di dalam lemari, dan di dalam keranjang cucian. Si bungsu yang tubuhnya paling kecil bersembunyi di dalam jam. Serigala mengendus dan berkata, Ya, silahkan bersembunyi. akhirnya satu persatu anak domba itu masuk ke dalam perut serigala yang rakus. Setelah menelan 6 anak domba dalam sekejap, perutnya mengembung seperti gunung. Mari kita hitung. Aku baru makan 6 anak domba. Kalau begitu, masih ada satu lagi. Domba yang bungsu masih hidup gemetar di dalam jam. Serigala mengendus-endus dan berjalan semakin dekat ke arah jam. Ada aroma lezat di sekitar sini. Si bungsu menahan napas. Untunglah, serigala rakus itu tidak berhasil menemukan tempat persembunyian si bungsu. Aku sudah kenyang. Sekarang aku mau tidur. Serigala menguap dan perlahan-lahan pergi. Domba bungsu sangat ketakutan dan mulai menangis. Kakak-kakakku, mereka semua dimakan serigala itu. Setelah menelan 6 anak domba, serigala merasa tubuhnya sangat berat. Sesampainya di tepi sungai, dia berhenti di bawah sebatang pohon. Serigala membaringkan tubuhnya di atas rumput yang hijau, lalu tertidur pulas. Anak-anak, ibu pulang. Akhirnya, ibu domba kembali dari kebun. Tapi dia mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Padahal pintu itu seharusnya terkunci. Astaga, Jantungnya berdebar-debar. Dia melihat keranjang yang rusak, kursi berserakan di mana-mana, spray dan bantal tergeletak di lantai. Rumah itu terlihat sangat berantakan. Ibu domba mencari ke setiap sudut ruangan, tapi dia tidak menemukan anak-anaknya. Dia mulai menangis. anak-anak, di mana kalian? Pada saat itu terdengar suara sayup-sayup dari arah jam. Sang ibu membuka penutup jam. Anak bungsunya menghambur ke pelukan ibunya. Ibu, serigala yang besar dan jahat telah menelan kakak-kakakku. Sambil terisak, dia menceritakan apa yang terjadi. Anakku, tahukah kamu kemana serigala itu pergi? Ya, dia sedang tidur di tepian sungai. Mereka segera mencari serigala itu di tepi sungai. Serigala sedang tertidur dengan lelap di bawah pohon yang rindang. Tanah berguncang setiap kali dia mendengkur. Dengan hati-hati, ibu domba menghampiri serigala itu. Dilihatnya perut serigala yang menggembung itu bergerak-gerak.
Ibu domba sangat gembira. Oh, anak-anakku tersayang, kalian masih hidup? Dia menyuruh si bungsu mengambil benang, jarum, dan gunting. Anak itu pulang ke rumah dan kembali dengan benda-benda yang dibawa ibunya. Ibu domba menyayat perut serigala yang sedang tertidur itu dengan gunting. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya anak domba keluar dari perut serigala. Ibu, kami pikir kami tidak bisa melihat ibu lagi. Aku sangat bahagia karena kalian semua baik-baik saja. Keenam anak domba itu meringkuk dalam pelukan hangat ibu mereka. Sementara itu, muncul sebuah ide cemerlang dalam benak ibu domba. Anak-anak, apakah kalian hendak memberikan pelajaran kepada serigala yang jahat ini? Ya Bu, tapi bagaimana caranya? Ambillah beberapa batu dan cepat bawa ke sini. Cepat sebelum serigala ini bangun. Ayo angkat. Ibu domba mengisi perut serigala dengan batu, lalu menjahitnya kembali. Ini pelajaran baginya. Pada saat itu, serigala yang rakus masih lelap dalam tidurnya. Sekarang mari kita bersembunyi di semak-semak dan melihat apa yang akan terjadi. Mereka sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi pada serigala yang rakus. Akhirnya, serigala yang rakus terjaga dari tidurnya. Oh, aku kenyang sekali, tapi aku sangat kehausan. Serigala itu bangun sambil meringis kesakitan. Apa aku makan terlalu banyak? Perutku berat sekali, seperti ada batu di dalamnya. Dia memegang perutnya yang semakin lama semakin turun ke bawah. Dia berjalan terhuyung-huyung ke tepi sungai. Batu-batu di dalam perut serigala saling berbenturan dan menimbulkan suara gaduh. Aneh sekali, suara apa itu? Apa aku menelan batu juga? Serigala akhirnya sampai di tepi sungai. Ketika dia membungkuk ke air, batu-batu dalamnya berguling ke bawah. Tolong, tolong, tolong. Hore, sudah tidak ada lagi serigala. Mereka menari dan bergembira sambil bergandengan tangan. Sekarang serigala yang rakus itu sudah tidak ada. Hutan yang hijau ini akan semakin damai. Anak-anakku, kalian harus menjadi anak-anak yang berani. Bersenang-senanglah. Ya Ibu, terima kasih. Kata ketujuh anak domba itu serempak.